Makanya Allah itu heran, di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritanin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwa, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Udah kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak kemini Gus Bah itu dulurku lah. Aku baru dicek dengan kakak. Masalah itu. Baru dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Nah, misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine kok rono iku golek sapa di sini. Makanya Allah itu heran, di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kaduben lho. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu swarga. Nabi Adam itu orang swarga. Hawa di swarga. Mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga itu loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng kok elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Muga untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan di bojo elek protes itu berarti kelakuanem kaya Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem kaya wis ora usah terusno iku kaya ngono. Tapi iki cerita, jadi awal ono protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard
Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru, apa seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu, tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalur Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur Rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur Rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu dong gitu tuh. Awas nak dong. Sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, wae kula nganggo ilmune Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmune sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wongnya do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi boten lah kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, iku jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku,
dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia posisi kulak, minta 1 kilo itu penuh. Yastaufun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair.